Oke, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Besi Anturi pada pembelajaran kelas 10, yaitu tentang kerja dan laporan ilmiah. Setelah kamu belajar pada pertemuan sebelumnya tentang manfaat belajar biologi, kamu juga harus mengetahui bagaimana kerja dan laporan pembelajaran biologi itu dapat kamu buat. Kenapa harus mempelajari kerja dan pembuatan laporan dalam biologi? Karena di sini ilmu biologi itu adalah suatu ilmu IPA atau ilmu pengetahuan alam yang membutuhkan praktik dan fakta yang logis sehingga dapat dibuktikan tingkat kebenarannya secara valid. Oke. Oleh karena itu, untuk menentukan tingkat kebenaran secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan harus memiliki laporan kerja dan laporan ilmiah yang konkret. Oke, untuk tidak memperlama waktu, sejelas Bapak jelaskan metode ilmiah dalam studi biologi. Oke. Metode ilmiah dalam studi biologi ini bermanfaat untuk menentukan fakta empiris dari tingkat suatu penelitian dan pertanggungjawaban kebenaran dari penelitian tersebut agar tidak mengalami pembohongan atau manipulasi suatu data. Yang pertama, menemukan gejala biologi. Menemukan gejala biologi yang artinya merumuskan suatu masalah di bawah ini. Yang pertama, kamu menemukan gejala biologi. Bagaimana gejala biologi ini ditemukan? Pertama, misalnya, ketupat lebih tahan lama dibandingkan dengan nasi. Dari sini, kamu akan membandingkan bagaimana ketupat tersebut dengan nasi apabila keduanya sama-sama diletakkan di meja yang sama, mana yang duluan mengalami tahapan pembusukan, seperti itu. Jadi kamu masih menemukan gejala yang akan kamu teliti. Setelah kamu menemukan gejala yang akan kamu teliti, maka masuk kamu ke tahap yang kedua, yaitu merumuskan masalah. Di merumuskan masalah ini akan timbul pertanyaan-pertanyaan berdasarkan gejala biologi yang kamu teliti. Seperti contoh, biasanya merumuskan masalah ini akan memiliki istilah 5W tambah 1H. Apabila kamu sudah belajar tentang bahasa Indonesia, merumuskan sama masalah ini adalah sifat pertanyaan kita akan gejala biologi yang kita teliti. Pertama, contohnya, mengapa ketupat lebih tahan lama dibandingkan dengan nasi? Jadi setelah menemukan gejala biologi ini, ternyata nasi ini lebih cepat mengalami tahapan pembusukan. Oke. Berapa lama ketupat bisa awet atau tidak basi? Baru bisa lagi kamu bertanya di rumusan masalah ini untuk kamu teliti. Yang ketiga, contohnya, kenapa nasi lebih cepat mengalami tahapan basi atau pembusukan? Oke. Siapa saja yang melakukan penelitian ini dan melakukan tahapan pengawasan antara nasi dan ketupat pada saat proses penelitian? Bisa seperti itu. Baru merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis ini adalah anggapan awal tentang rumusan masalah yang di atas. Anggapan awal. Misalnya, ketupat lebih awet dibandingkan dengan nasi karena jamur atau daun kelapa muda yang membungkus ketupat mengandung zat pengawet. Jadi ini anggapan pertama, hipotesis anggapan pertama berdasarkan rumusan masalah yang di atas. Oke. Membuat rencana penelitian. Apabila membuat rencana penelitian ini, kamu harus mengingat beberapa variabel. Yang pertama, merumuskan variabel penelitian. Variabel penelitian ini meliputi variabel bebas. Variabel bebas ini bagaimana, Pak? Ya. Variabel bebas ini berbagai macam bungkus untuk menanak nasi. Contohnya seperti itu. Jadi kamu mengumpulkan beberapa alat-alat bungkus nasi untuk membungkus si nasi maupun si ketupat ini, mana yang lebih cepat mengalami pembusukan. Seperti contoh pelepah pisang atau bungkus nasi. Jadi kamu bungkus pakai bungkus kertas, kedua nasi dan kedua ketupat. Baru menggunakan pelepah pisang, daun pisang untuk membungkus nasi dan membungkus ketupat, seperti itu. Jadi ada variabel bebas. Jadi kamu mengambil dua indikator untuk membandingkan antara ketupat dan
nasi, mana duluan basi apabila dia menggunakan bungkus, seperti itu. Bagaimana dengan variabel terikat? Waktu yang dibutuhkan untuk membusuk. Jadi sini ada perhitungan mana yang lebih lama. Tadi kamu menggunakan pertama bungkus nasi kertas, yang kedua menggunakan daun pisang. Jadi kamu menghitung kalau dia menggunakan si ketupat dan si nasi ini menggunakan daun pisang, berapa lama waktu yang dia gunakan untuk mengalami tahap basi atau busuk. Kalau menggunakan pembungkus kertas, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengalami tahap basi atau busuk. Itulah contoh dari variabel terikat. Menentukan perlakuan. Menentukan perlakuan ini dibungkus menggunakan daun pisang, dibungkus menggunakan janur, dan tidak dibungkus. Inilah bentuk dari variabel bebas yang dibungkus ini. Jadi kamu membandingkan tahapan perlakuan ini berdasarkan variabel bebas dan variabel terikat yang sudah Bapak jelaskan tadi. Paham kan? Yang berikutnya, kerja dan laporan ilmiah. Kerja dan laporan ilmiah ini melaksanakan penelitian. Oke, melaksanakan penelitian yang artinya memilih metode kerja bertujuan untuk menentukan cara memperoleh data dalam rangka membuktikan hipotesis atau anggapan awal yang pertama. Ya kan? Pemilihan metode kerja disesuaikan dengan tujuan, waktu, dana, subjek penelitian, dan selera si peneliti. Oke. Mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, masalah berupa pertanyaan penelitian, maka langkah berikutnya adalah mengumpulkan data ini dengan tahapan berdasarkan hipotesis yang sudah kamu buat. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber. Sumber-sumber data ini bisa diperoleh melalui observasi di lapangan, bertanya kepada narasumber atau orang yang berada di sekitar hal yang kamu teliti tersebut, atau menggunakan tahapan studi literatur atau penelitian-penelitian para ahli sebelumnya. Yang ketiga, menganalisis data. Menganalisis data misalnya pembuatan tabel, grafik, ataupun diagram. Oke. Pada tahapan yang berikutnya ada menyusun laporan. Dalam menyusun laporan ini, laporan terdiri dari pertama, yaitu berupa pendahuluan. Baru kedua, metode atau cara kamu melakukan penelitian. Metode apa yang kamu gunakan? Atau observasi, bertanya dengan orang lain, menuju narasumber, atau juga menggabungkan dengan studi literatur tersebut. Baru hasil penelitian. Hasil penelitian inilah hasil dari apa yang kamu peroleh. Apa yang kamu peroleh dari tahapan penelitian ini. Oke. Jadi dari tahapan ini kamu menggunakan metode. Metode ini akan menghasilkan berupa hasil penelitian. Jadi kalau kamu menggunakan metode A, maka hasil dari penelitian ini dengan menggunakan metode A, maka hasilnya adalah, dengan menggunakan metode B, maka hasilnya adalah seperti itu. Tadi kita menggunakan ada pelepah pisang, menggunakan janur, dan tidak menggunakan pembungkus apapun untuk nasi dan ketupat dalam tahapan pembusukan. Jadi itulah metode penelitiannya. Hasilnya apabila menggunakan janur, maka proses pembusukannya contoh adalah 2 menit seperti itu. Kalau dia pembungkus ketupat dan nasi menggunakan daun pisang, maka proses pembusukannya selama 5 menit. Contohnya seperti itu. Itulah hasil dari penelitian. Kesimpulan, dari kesimpulan ini kamu bisa menarik suatu kesimpulan yang dibuat secara objektif sesuai dengan data fakta yang diperoleh selama penelitian atau eksperimen. Kesimpulan tersebut dapat bersifat mendukung atau menolak suatu hipotesis. Daftar pustaka adalah daftar dari studi literatur yang kamu kutip untuk tahapan penyusunan laporanmu tersebut. Oke, baru yang terakhir, proses presentasi laporan. Laporan langkah kerja dalam metode ilmiah adalah berupa pelaporan atau publikasi. Pelaporan bertujuan untuk menginformasikan hasil penelitian yang telah diperoleh kepada orang lain, masyarakat, atau peneliti lainnya. Pelaporan tersebut biasanya dilakukan dalam bentuk tulisan karya ilmiah sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Susunan karya ilmiah terdiri atas judul, oke, boleh kamu tulis juga, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan,
bahan dan metode, dan hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka yang disusun secara berurutan. Itulah tahapan kerja dalam tahapan kerja pembuatan laporan dalam studi biologi. Apabila ada yang kurang jelas, kamu dapat bertanya pada kolom komentar. Sekianlah penjelasan Bapak. Jangan lupa like dan subscribe.